Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Untuk kelas 10 aliyah atau kelas 1 muallimin di semester 1 ini, setelah kemarin disampaikan materi bab 1, juga di pertemuan sebelumnya sudah Ustadz kirimkan buku dalam bentuk PDF tentang bab 2-nya. Sebelumnya Ustadz perintahkan juga untuk kalian membaca terlebih dahulu. Mudah-mudahan kalian semuanya sudah membaca tentang bab 2, betapa otentiknya kitabku. Sebagai ulasan dari bab 2, bisa kalian sambil lihat PDF-nya, juga bisa kalian perhatikan saja video PowerPoint ini. Baik, untuk bab 2 terkait dengan betapa otentiknya kitabku, ada ayat sebagai bahan renungan atau pengantar, yaitu surat Yunus surat ke-10 ayat 37 dan surat Al-Hijr surat ke-15 ayat 9. Ini ayat ada kaitannya dengan judul di bab 2 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana hadzal Qur'an ayyubtara min dunillah walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah Subhanahu wa taala, tetapi Al-Quran ini membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Lalu surat Al-Hijr ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Ayat ini adalah sebagai jaminan dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan otentiknya Al-Quran sebagai kitab umat Islam. Kemudian pembahasan pertama dari bab ini adalah Al-Quran merupakan mukjizat. Secara etimologi, kata mukjizat berbentuk isim fi'il yang berasal dari kata azaza yuzizu izazan mu'zizun mu'zizatun, yang berarti melemahkan atau mengalahkan lawan. Mukjizat juga diartikan sebagai sesuatu yang menyalahi tradisi atau kebiasaan. Maksudnya sesuatu yang luar biasa. Adapun secara terminologi, Mana Al-Qatan mendefinisikan mukjizat sebagai berikut. Al-mujizatu hiya amrun kharikun lil adati makrunun bit tahadi salimun anil mu'aradah. Mukjizat adalah sesuatu yang menyalahi kebiasaan, disertai dengan tantangan dan selamat dari perlawanan. Jadi mukjizat itu adalah sesuatu yang dihadirkan untuk menyalahi satu kebiasaan yang disertai dengan tantangan dan pasti selamat dari perlawanan. Artinya jika itu dalam kondisi untuk membandingkan satu kekuatan atau menjadi jawaban dari satu tantangan, itu tidak bisa dikalahkan oleh keajaiban ataupun sihir dari musuh Islam itu sendiri. Kemudian yang kedua, syarat-syarat mukjizat. Suatu kejadian atau peristiwa yang luar biasa itu dikatakan sebagai mukjizat apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, mukjizat
adalah sesuatu yang tidak sanggup dilakukan oleh siapapun selain Allah. Jadi kalau ada satu keajaiban yang kemudian sanggup atau bisa dilakukan oleh orang lain, nah itu namanya bukan mukjizat. Jadi syarat disebut sebagai mukjizat itu adalah kejadian luar biasa yang tidak sanggup, yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Kemudian yang kedua, syarat dari satu kejadian luar biasa disebut mukjizat, yaitu menyalahi kebiasaan atau tidak sesuai dengan kebiasaan dan berlawanan dengan hukum alam. Tidak bisa dibahas secara akal pikiran, tidak bisa diceritakan atau dijelaskan secara logika, ya, karena memang sesuatu yang sangat luar biasa, ya. Kemudian yang ketiga, syarat dari satu kejadian luar biasa disebut sebagai mukjizat adalah berupa hal yang dijadikan saksi oleh seseorang yang mengaku membawa risalah sebagai bukti atas kebenaran pengakuannya. Jadi mukjizat itu bukan juga satu kejadian yang dijadikan sebagai permainan gitu. Tapi ini adalah satu jawaban ketika pembawa risalah, nabi atau rasul, diminta untuk membuktikan kebenaran atas pengakuannya sebagai risalah ilahi. Kemudian yang keempat, mukjizat itu terjadi bertepatan dengan pengakuan nabi yang mengajak bertanding menggunakan mukjizat tersebut. Jadi mukjizat juga pada waktunya itu dalam kondisi ketika nabi mengajak bertanding atau sebaliknya diajak bertanding tentang perkara-perkara yang luar biasa. Selanjutnya yang kelima, tidak ada seorang manusia pun, bahkan jin sekalipun, yang dapat membuktikan dan membandingkan dalam pertandingan tersebut. Sebagaimana definisi dalam menurut terminologi tadi, bahwa tidak akan mungkin tertandingi. Bahkan untuk serupa saja ada yang bisa melakukan kejadian luar biasa tersebut, itu tidak mungkin. Nah, kalau satu kejadian luar biasa kemudian bisa dilakukan oleh satu pihak, oleh pihak lain, atau ada yang mengaku nabi bisa melakukan satu keajaiban, lalu kemudian ada orang lain yang bisa melakukan kejadian serupa, nah itu juga tidak masuk ke dalam syarat mukjizat, atau bisa dikatakan itu bukan mukjizat. Nah, kelima syarat tersebut di atas bila terpenuhi, maka suatu hal yang timbul di luar kebiasaan merupakan mukjizat yang menyatakan atas kenabian atau kerasulan orang yang memukakannya, dan mukjizat akan muncul dari tangannya. Nah, yang ketiga adalah macam-macam mukjizat. Mukjizat dapat dibagi menjadi dua macam. Nah, yang pertama itu mukjizat hissi. Mukjizat hissi adalah mukjizat yang dapat dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dicium oleh hidung, diraba oleh tangan, dan atau dirasa oleh lidah. Tegasnya dapat dicapai dan ditangkap oleh panca indera. Sedangkan mukjizat yang kedua adalah mukjizat ma'nawi, ialah mukjizat yang tidak mungkin dapat dicapai dengan kekuatan panca indera, tetapi harus dicapai dengan kekuatan akli atau dengan kecerdasan pikiran. Nah, ini contohnya kalau mukjizat ma'nawi itu ialah Al-Quran ini. Makanya Al-Quran itu bagian dari mukjizat Nabi Muhammad atau Rasulullah SAW. Sedangkan mukjizat hissi, mukjizat yang banyak dilakukan oleh para nabi, yang bentuknya keajaiban-keajaiban yang bisa dilihat, yang diperlihatkan kepada lawan. Sedangkan mukjizat ma'nawi, Al-Quran itu sendiri adalah memerlukan kekuatan akli atau kecerdasan pikiran dalam menjadikan hal tersebut memang benar-benar adalah satu mukjizat. Baik, para santri kelas 10 aliyah atau kelas 1 mu'alimin, untuk pembahasan bab 2
ada 5 sebetulnya ya, ada 5, tapi kita cukupkan dengan 3 bahasan tadi saja karena sisanya bisa kalian baca. Jadi 3 hal tadi kita berbicara tentang arti atau mujizat secara bahasa ya, kemudian secara istilah, juga kemudian syarat-syarat mujizat dan macam-macam mujizat. Demikian saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan atau ketidakjelasan atas penyampaian yang saya sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.